Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki peninggalan sejarah mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Lalu, destinasi yang akan kita tuju pertama adalah rumah Ibu Inggit Garnasih. Halo pemirsa, sekarang saya sedang ada di rumah Ibu Inggit Garnasih. Rumah ini merupakan salah satu rumah dari istri kedua Presiden Insinyur Soekarno. Tempat ini juga terletak di kota Bandung, tepatnya di Tegalega. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Wanita yang bernama lengkap Inggit Garnasih lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tanggal lahirnya ada pada tanggal 17 Februari 1888, lalu wafat pada tanggal 13 April 1984. Ibu Inggit Garnasih mempunyai seorang ayah bernama Arjipan dan seorang ibu yang bernama Amsi. Sebelum menikah dengan Insinyur Soekarno, Ibu Inggit Garnasih pernah menikah dengan Haji Sanusi, lalu akhirnya menikah dengan Soekarno pada tahun 1923. Sebelum Soekarno dan Inggit Garnasih dibuang ke Ende, Flores maupun Bengkulu, tanah dan rumah ini mempunyai andil besar, mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno sebagai bapak bangsa dan sebagai tempat bertemunya Soekarno dengan kawan-kawan seperjuangannya berdiskusi untuk mencapai Indonesia merdeka. Bahkan ketika Soekarno dimasukkan ke dalam penjara Bancai dan Sukamiskin, di rumah inilah Inggit Garnasih berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Soekarno di penjara dengan cara menjahit baju, bedak, rokok, dan menjadi agen sabun dan cangkul walaupun kecil-kecilan. Cinta adalah anugerah sekaligus misteri. Datang dan pergi tidak pernah kita ketahui. Hal ini pula lah yang kemudian menjadikan prahara dan badai cinta di antara Haji Sanusi, Soekarno, dan Inggit. Soekarno jatuh cinta pada Inggit Garnasih, begitu pula sebaliknya. Tanggal 24 Maret 1923, Inggit dan Soekarno menikah. Dalam surat nikah dicantumkan usia Soekarno yang baru 22 tahun itu menjadi 24 tahun. Sedangkan usia Inggit diturunkan 1 tahun menjadi 35 tahun. Engkus itulah panggilan sayang Inggit pada Soekarno. Baginya Soekarno adalah suami, guru, mitra, perjuangan sekaligus kekasih. Begitupun sebaliknya bagi Soekarno. Inggit adalah istri mitra dalam berjuang, kekasih sekaligus merupakan sosok ibu yang memberikan air kehidupan penyejuk jiwa. Kondisi inilah menjadi jiwa Soekarno tetap kokoh dan semangat menjalani suka duka dalam perjuangan. Perkenalkan nama Bapak dulu, Pak. Nama saya Jajang Ruyat, di sini sebagai pemandu dan sekaligus juru pelihara rumah bersejarah Inggit Garnasih. Ya, mengenai bangunan ini sebetulnya udah 2 kali ya, maksudnya 2 model. Yang pertama kali ketika Ibu Inggit membeli rumah ini dengan Soekarno, rumah ini masih rumah panggung dan mereka menempati dari tahun 1926 sampai dengan 1934. Karena Bung Karno harus dihukum diasingkan. Nah, lalu rumah ini sempat dijual juga. Ya karena Bu Inggit pada waktu itu berpikir setiap orang yang diasingkan atau dibuang ke pulau terpencil biasanya tidak kembali lagi ke tanah kelahirannya. Sehingga Inggit berinisiatif mengumpulkan atau menjadikan kekayaannya menjadi uang. Dan rumah ini kembali lagi kepada Inggit pada tahun 1949 ketika sudah bercerai selama 6 tahun bercerai dengan Bung Karno. Itu pun juga atas prakarsa dari para kawan-kawan seperjuangannya. Pada waktu itu rumah ini sempat juga nggak terurus atau nggak didiami sehingga rumah ini tampak buruk lah, sehingga pemerintah berinisiatif untuk membangun kembali rumah ini atau memugar ulang rumah ini dengan mengikuti model atau denah seperti yang mereka jual, sehingga rumah ini dibangun kembali pada tahun 97 dengan denah seperti pada dari tahun 1949.
Rumah ini dulunya di bawah gedung sate atau di bawah Kabiro Umum Gedung Sate, diurusin oleh mereka. Lalu pada 2008 rumah ini pun diserahkan ke pengurusannya atau kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di 2008 sampai dengan 2010 rumah ini dibenahi, dipercantik, bahkan dilengkapi dengan yang ada. Dan puncaknya setelah ahli sejarawan dan semua dosen yang berkecimpung di bidang sejarah melakukan penelitian yang pada akhirnya mereka bersepakat bahwa rumah ini jelas bahwa ini rumah yang mereka dulu tinggali dan menjadikan sebuah sejarah, sehingga di 2010 akhirnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meresmikan rumah ini oleh Ibu Gubernur pada waktu itu. Ibu Gubernurnya Ibu Neti Heriawan dan Ibu Wakil Gubernur Ibu Sandi, tepat di bulan 12 pada 2010. Ya, kita setidak-tidaknya seringlah bermain ke tempat-tempat bersejarah, di mana di situ banyak yang kita harus pelajari, banyak yang kita harus petik, dan kita aplikasikan dengan model-model zaman sekarang. Kalau dulu mungkin zamannya perjuangan dengan mengangkat senjata atau dengan berpolitik. Kalau sekarang mungkin hanya berpolitik. Jadi banyak cerita atau keinginan daripada para pejuang kita yang tidak tersampaikan. Kalau bisa kita menemukan ada celah dan kita diberikan kekuatan atau tanggung jawab untuk itu, ya kita berikan yang terbaik. Karena ingat, bangsa ini lambat laun adik-adik lah yang akan meneruskan diantaranya. Terlepas siapa itu orangnya, tetapi anak muda lah yang akan mengemban daripada amanat bangsa ini. Ketika kita sudah dewasa dan menemukan jati diri kita, alangkah baiknya kita meneruskan daripada cita-cita para founding father kita. Untuk destinasi terakhir kita akan pergi ke Menara Pengawas dan juga penjara yang ditempati oleh Soekarno ketika dipenjara di Bancai. Halo pemirsa, sekarang kita sedang ada di Lapas Bancai, tepatnya di depan Menara Pengawas dari Lapas Bancai. Ini merupakan tempat di mana Presiden Soekarno diasingkan, tepatnya pada tahun 1929, pada tanggal 29 Desember. Dan di sini juga merupakan tempat di mana Ibu Inggit Garnasih menyelipkan beberapa kode untuk Soekarno. Nyala semangat Soekarno memerdekakan kaum Bumiputra tiada dua. Narasi kemerdekaan Indonesia ia gaungkan di mana-mana. Belanda kewalahan, penjajah lalu memilih opsi instan, yaitu memenjarakan Bung Karno. Pada tanggal 9 Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta dan dijebloskan ke dalam tempat yang dinginan gelap, di Lapas Bancai. Bersamaan dengan itu, dua rekannya yaitu Maskun dan Supriyadinata di Bandung. Saat ia datang, penjara dalam kondisi kumuh, bobrok dan usang. Pada saat Soekarno masuk penjara, rambutnya pun dipotong hingga nyaris habis. Ia pun dipakaikan pakaian tahanan dengan nomor di punggungnya. Soekarno menempati sel 5, Gatot di sel 7. Dan keesokan harinya, Maskun dan Supriyadinata, pengurus PNI, dimasukkan ke sel nomor 9 dan 11. Mereka berlima ditahan tanpa bisa berhubungan dengan orang lain. Tak boleh menerima tamu, tidak boleh mengirim dan menerima surat, dan tak boleh bertemu dengan orang lain, termasuk istrinya sendiri, yakni Inggit Garnasih. Bagaimana pemirsa? Menarik sekali bukan kisah Ibu Inggit ini? Perlu diketahui juga bahwasanya perempuan yang merupakan istri kedua dari Insinyur Soekarno ini merupakan seorang wanita kelahiran asal Banjaran, tepatnya di Kamasan. Kita sebagai warga Banjaran sepatutnya harus bangga karena seorang wanita ini dapat berkecimpung dalam sejarah kemerdekaan negara ini. Saya Fauzi Rahman, pamit undur diri. Terima kasih.